sebelum, jadi gini, kalau di BI itu khususnya pegawainya gitu ya, ada beberapa pegawai yang jalur officer ya, kita sebutnya officer, itu memang akan terus bergerak gitu, melakukan apa sih namanya rotasi pegawai ya, untuk memenuhi kebutuhan SDM. Jadi kalau saya sendiri baru 2 tahun di di BI Cirebon. Sebelumnya 3 tahun di pusat gitu. Tapi bagiannya bukan PR kayak gitu. Nah, jadi kalau di kami memang biasanya untuk kepala seksinya karena itu mengikuti kebutuhan dari organisasi, rata-rata 3 tahun sekali itu ada rotasi atau mutasi pegawai. Kalau boleh tahu Ibu, selama Ibu 2 tahun bekerja di PR di Bank Indonesia, itu ada kendala atau hambatannya mungkin bagi Ibu sendiri gimana? Pasti sih ada sih ya, maksudnya selayaknya memang menurut saya setiap risiko di PR itu kan memang kita itu kan harus menjaga persepsi publik gitu ya. Pasti pernah ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Mungkin tantangan paling umum dulu gitu ya. Bahkan dari sisi konten atau ya kayak komunikasi kebijakan yang mau kami sampaikan itu cenderung sebenarnya tidak terlalu mudah untuk dicerna masyarakat. Ya kan, paling simpel adalah ketika aku ngejelasin sama teman-teman mengenai ya tujuan kami atau perbedaan kami dengan bank umum, itu mungkin istilahnya tingkatan paling simpel gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tugas Bank Indonesia itu cukup luas. Kalau teman-teman pernah tahu, jadi pernah dengar namanya kebijakan moneter? Pernah dengar kan? Tapi kalau bisa mendefinisikan kebijakan moneter kan akan sulit gitu lah. Kebijakan moneter itu hal paling simpelnya itu terkait dengan kebijakan pengelolaan uang gitu kan ya, yang nanti ada kaitannya sama inflasi. Nah, belum lagi habis itu ada kata-kata inflasi gitu kan. Bagaimana Bank Indonesia turut turut berperan dalam pengendalian inflasi. Inflasi itu kan kenaikan harga yang secara dalam periode tertentu ya secara naik secara terus-menerus seperti itu. Nah, dan kebijakan kami itu kan setiap bulan itu dilakukan di pusat oleh Dewan Gubernur, rapat Dewan Gubernur menghasilkan yang namanya BI Rate kalau pernah dengar. Nah, kalau saya pribadi ngerasa itu kebijakan kami adalah kebijakan yang mungkin tidak secara umum dan akan sangat mudah dimengerti masyarakat. Jadi tantangannya bagaimana kita bisa membungkus kebijakan-kebijakan tersebut supaya lebih mudah diterima sama masyarakat gitu. Jadi mau nggak mau memang bagaimana kita memfiltering, terus kita menggrouping si konten-konten tersebut, yang mana yang kira-kira wajib diketahui masyarakat, mana yang mungkin memang kayak tertentu gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi aku cerita udah agak detail mengenai kebijakan moneter, pengendalian inflasi, mungkin memang tidak semua masyarakat baik kalau misalnya masyarakat paham, tapi mungkin pada akhirnya perlu ada kategorisasi pihak-pihak yang memang perlu untuk tahu. Jadi misalnya ya untuk pihak-pihak yang perlu tahu minimal pemerintah daerah gitu. Lalu habis itu ada misalnya pengamat ekonomi, memang orang-orang yang lebih berkepentingan di situ gitu. Nah, itu sih kurang lebih.